Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ya, kita berjumpa lagi dengan guru kita Pak Profesor Samsuri. Apa kabar Pak Prof? Alhamdulillah baik. Nah, pada kali ini ya, di podcast kita kali ini, entah ke episode keberapa, kita akan membahas sebuah formula. Mungkin sebagai latar belakang ya, kebetulan Pak Profesor itu selain beliau sebagai seorang dosen yang masih aktif ya sampai sekarang, juga beliau juga memiliki sekolah dan perguruan tinggi. Jadi Bina Esa Pak? Ya, Bina Esa ya, ada SMK, ada juga perguruan tinggi ya Pak? STEBI. Nah, ini kan luar biasa. Ini kemampuan ini ya bisa dikatakan ini salah satu dari segi usaha. Nah, kita akan belajar ke Pak Prof bagaimana sih cara menjadi seorang usahawan sukses. Nah, alhamdulillah beliau sudah membuat sebuah formula sukses bagi pengusaha, bagi kita yang ingin belajar pengusaha. Kita akan belajar kepada beliau, yang beliau disingkat dengan singkatan kompak. Jadi kalau mau usaha itu harus kompak ya Pak? Kompak, nah, betul. Mungkin bisa digambarkan Pak sekilas apa itu kompak Pak? Baiklah, terima kasih Pak Rahmat, juga para pemirsa sekalian. Di dalam kesempatan ini Bapak akan menyampaikan satu formula kehidupan, khususnya supaya menjadi orang yang berhasil, khususnya dalam bidang usaha, dan akan menggunakan satu kata yang singkat yaitu kompak ya. Nah, kompak itu menunjukkan bahwa kita itu bisa bekerja sama dengan baik dengan orang lain. Memang zaman sekarang ini kalau ingin sukses itu memang sama dengan orang-orang lain. Kompak ini juga suatu singkatan terdiri dari 6 huruf KOMPAK ya. Tiap-tiap huruf Pak Rahmat itu punya makna tersendiri ya. Mau bacakan secara singkat masing-masing huruf tersebut. Huruf pertama yaitu K, itu singkatan dari kita kalau ingin sukses itu kerja keras, kerja cerdas, dan kerja tuntas. Jadi jangan setengah hati. Jadi berjalan sampai ke batas, berlayar sampai ke pulau. Itu artinya kerja yang tuntas. Huruf yang kedua itu O. Kalau menjadi orang sukses itu harus optimis ya, jangan pesimis. Harus yakin bahwa usaha kita itu akan berhasil, bahwa kita akan bertemu dengan orang-orang yang baik, konsumen yang banyak dan sebagainya. Jadi harus optimis ya. Kenapa optimis? Karena memang kita kan sudah mempersiapkan diri ya. Sebelum bisa punya perencanaan dan sebagainya ya. Jadi kita harus optimis. Yang ketiga M. M itu adalah mental kaya. Nah, jadi kalau kita ingin jadi orang kaya, harus mental kaya ya. Orang kaya itu punya kebiasaan ya, atau punya akhlak itu ingin memberikan sesuatu pada orang lain. Tangannya di atas ya, tidak tangan di bawah. Tidak menjadi peminta-minta ya. Jadi motonya itu what can I do for? Apa yang dapat saya kerjakan untuk Anda? Bukan mengatakan apa yang dapat saya peroleh dari Anda ya. Itu artinya mental kaya, jangan mental miskin. Kemudian huruf yang keempatnya P ya, yaitu pikiran harus positif atau positif thinking ya. Jadi mendekati yang tadi yang optimis. Jadi berpikir itu berpikir positif, jangan negatif ya. Bahwa orang lain itu adalah orang-orang baik ya. Orang lain itu bisa bekerja sama dengan kita ya. Usaha kita itu memang usaha yang halal ya. Mudah-mudahan juga mendapatkan konsumen yang banyak ya. Jadi pikiran harus positif, optimistik, jangan negatif. Kemudian huruf yang kelima yaitu A, akhlak mulia Nabi. Sering Bapak sampaikan ya, Nabi itu punya akhlak, diantaranya itu Bapak singkat pasti, patonah, amanah, sidik, tablik, dan istiqomah ya. Patonah itu cerdas, banyak akal, kreatif ya. Kemudiannya A nya itu adalah amanah.
amanah itu orang yang terpercaya ya. Jadi kalau orang terpercaya itu biasanya ya mudah mendapatkan teman dan sebagainya ya. S-nya itu sidik, sidik itu benar ya. Jadi orang yang benar, orang yang jujur ya, itu artinya sidik. Nah, jadi kalau kita ingin menjadi pengusaha itu harus jujur ya. Jangan menipu konsumen, jangan bohong dan sebagainya. T-nya itu tablik ya. Tablik itu sudah menyampaikan. Tentu kalau pengusaha itu bisa menyampaikan pada orang-orang lain tentang produk kita dengan baik ya. Pada karyawan dididik dengan baik ya, supaya bisa bekerja dengan baik pula ya. Dan I-nya itu istiqomah. Istiqomah itu kalau melakukan sesuatu itu terus menerus ya, tidak pernah berhenti. Sering Bapak katakan ada peribahasa Sunda, cikaracak ninggang batu, laun-laun didelgok. Cikaracak itu adalah air yang nyacrakan dari atas ke bawah ya, pada batu yang keras ya. Tapi karena dilakukan terus menerus sehingga menjadi bolong ya. Nah yang terakhir Kak ya, Kak itu kerjasama ya, kolaborasi. Nah zaman sekarang itu jangan kolaborasi. Juga berbisnis juga kolaborasi ya, kolaborasi dengan teman-teman, kolaborasi dengan konsumen ya, kolaborasi dengan pemasok barang dan sebagainya ya. Intinya kita jangan sampai banyak musuh ya. Ya kompetisi memang bagus ya, tapi kolaborasi lebih bagus ya. Dalam Islam juga memang tidak dilarang kita bersaingan, tapi persaingan dalam kebaikan, astabiqu khairat, itu membaik. Itu barangkali secara singkat Pak Ahmad ya. Jadi formula kompak tersebut supaya kita menjadi usaha yang berhasil. Jadi intinya adalah untuk menjadi seorang pengusaha itu kita harus mau kompak ya Pak? Kompak betul. Itu kompak dengan siapa saja tuh Pak? Ya tentu saja kompak dengan teman-teman, dengan para pekerja ya, dengan saudara-saudara kita ya, teman-teman yang seperti pekerjaan ya. Kemudian kerjasama juga dengan yang di atas, dengan pemerintah gitu ya, jangan sampai bermusuhan ya, kerjasama dengan konsumen, kerjasama dengan pemasok barang dan sebagainya. Pokoknya kita jangan bekerja sendiri ya. Tentu caranya yang namanya kerjasama itu harus win-win solution ya. Kita dapat untung, orang lain dapat untung. Nah itu intinya Pak. Jadi kalau ada orang yang dia itu mindsetnya itu hanya ingin menguntungkan sendiri, kemudian dia merugikan orang lain, mencari musuh, dia tidak akan bisa jadi pengusaha. Tidak bisa, tidak akan sukses Pak ya. Ya. Jadi bagaimanapun yang namanya kerjasama itu win-win solution, dua-duanya memperoleh manfaat. Ya. Tidak mungkin hanya satu bidang salah seorang saja yang dapat manfaat ya. Dan juga manfaatnya yang terlalu gede ya. Jadi kalau untung terlalu gede juga itu akan merugikan konsumen. Oke. Kita akan bahas nih Pak, kan tadi dibahas bahwa kompak itu terdiri dari 6 huruf ya, masing-masing huruf itu memiliki makna sendiri. Nah, yang pertama K adalah kerja keras. Ya, kerja keras itu konsep yang mungkin semua orang itu memahami ya Pak, memahami kerja keras. Tapi banyak sekali orang yang tidak mau kerja keras ya, alias ya mungkin bisa dikatakan seperti pemalas itu. Nah kalau dari sini berarti orang yang malas itu peluang untuk sukses di bisnis kecil ya Pak? Ya kecil tentu aja ya. Jadi kerja keras itu kan misalnya di Indonesia kerja itu minimal 8 jam ya, jangan sampai dikurangi ya. Itu artinya kerja keras. Yang kedua ya bersungguh-sungguh ya, jangan leha-leha ya. Jadi kalau kita kerja ya sepenuhnya bekerja, jangan ngobrol dan sebagainya ya. Nah tadi malas-malasnya jangan Pak ya. Nah, jadi kerja keras itu memang tuntutan bagi orang-orang yang sukses ya. Tapi ada tambahannya tadi, setelah kerja keras juga kerja cerdas Pak. Jangan hanya menggunakan kekuatan fisik, tapi juga kekuatan otak kita, hati kita ya. Itu harus digunakan sehingga hasilnya akan optimal. Dan kerja tuntas sampai selesai. Harus selesai ya. Seringkali orang teh hejotihan Pak, belum selesai ini pindah ke sini, tergoda ini, tergoda itu, jangan ya. Mereka tidak akan sukses apabila hejotihan sedikit-sedikit pindah ya. Kenapa itu Pak? Kalau ya akhirnya dia itu kan tidak punya kawan ya, tidak ada profesionalitas semakin tinggi ya. Sebab profesionalitas itu tidak ujung-ujung Pak, harus dilakukan secara terus-menerus sehingga punya keahlian dan punya kebiasaan.
kebiasaan yang baik itu ya karena ada latihan ya. Kalau tanpa latihan orang-orang tidak akan mempunyai kebiasaan yang baik. Oke, ada yang mengatakan Pak, kalau yang disebut kerja keras itu tidak bisa tergantikan, itu bagaimana? Ya memang, jadi kerja keras itu tidak kita lakukan ya. Sebab kalau kita malas-malasan ya, kerja tidak akan selesai ya. Nah, termasuk kerja keras itu harus tahu mana yang harus didahulukan, mana yang dibelakangkan ya. Jadi prioritas itu tentu harus dilakukan. Yang paling penting lakukan dulu ya, baru yang kurang penting. Kadang-kadang orang itu suka mengerjakan yang mudah-mudah aja dulu, jangan Pak ya. Jadi kalau kita ingin sukses, tidak bagian terpenting dari pekerjaan itu harus kita lakukan dan dahulu. Saya juga pernah membaca salah satu tulisan dari Brian Tracy Pak, Ya. memang lakukan yang tersulit dulu. Iya. Oke Pak, mungkin sekarang masuk ke bagian optimis nih, huruf kedua optimis. Mengapa Pak jadi pengusaha itu harus optimis? Ya harus optimis, jangan pesimis ya. Kalau orang optimis itu kan berprasangka baik ya, bahwa kita itu akan berhasil ya. Kalau pesimis itu belum apa-apa, sudah takut melangkah, dia tidak akan maju ya. Tapi memang terlalu optimistik ya salah, tidak boleh Pak. Jadi terlalu optimistik salah, pesimistik juga salah. Yang benar itu katanya pesimistik optimis ya. Jadi begini contohnya Pak Arman ya, kalau seorang pengusaha misalnya pada pagi hari akan keluar rumah, terlihat misalnya cuaca kurang bagus ya, orang pesimis tidak akan keluar, nanti keluar juga nanti saya kehujanan, barang tidak laku ya. Tapi orang terlalu optimis juga jangan ya, pergi aja kemangke gitu ya, tidak boleh. Yang baik itu adalah pesimistik optimis. Gimana? Dia pergi juga dari rumah ya, tapi apabila nanti hujan harus siap-siap bawa payung ya. Nah jadi dua dengan pergi sendiri itu ada berarti positif optimis ya, tapi bawa payung juga itu berarti bersiap-siap apabila memang hal yang tidak disangka dan sangka-sangka itu akan terjadi. Harus begitu Pak. Nah itu bagus itu. Jadi ada persiapan ya, ada antisipasi. Ya, jadi pesimistik optimistik, nah gitu digabungkan. Tapi terlalu optimistik juga jangan ya, itu nekat namanya ya. Terlalu optimis Jangan ya, itu nekat Pak ya. Oke, nah bagaimana Pak caranya supaya kita tuh bisa optimis? Ya tentu saja kita harus optimis Pak. Pertama bahwa apa yang akan kita kerjakan itu kan sudah dipersiapkan ya. Kita sudah berlatih dulu ya. Lebih-lebih yang namanya manusia katanya kan otaknya 100 miliar sel gitu ya. Jadi fisik kita dibandingkan dengan binatang atau makhluk lain itu paling hebat ya. Jadi harus positif, otak kita cerdas, punya hati, punya tangan dan sebagainya ya. Lebih-lebih dalam keadaan sehat ya, ya kita harus optimis lah. Jadi intinya supaya kita optimis itu menyadari potensi kita yang luar biasa, kemudian lakukan persiapan. Oke. Kemudian masuk ke huruf M nih Pak, tentang mental kaya. Kan Pak mau jadi usaha itu kita ingin kaya. Betul. Tapi kenapa harus punya mental kaya? Ya makanya harus punya mental kaya ya. Kalau mau kaya tidak punya mental kaya tidak akan kaya ya. Nah apa yang dimaksud mental kaya? Yaitu biasakan tangan di atas, mau memberikan sesuatu pada orang lain ya. Tentu saja nama memberi itu tidak harus dalam bentuk fisik ya, bisa saja memberikan penghargaan pada karyawan ya, kemudian memberikan katakanlah doa ya, mensupport orang lain ya. Jadi kalau orang sukses ya berikan sukses kesuksesannya. Kalau mental miskin itu orang sukses itu dia itu justru tidak senang, jangan Pak ya. Jadi orang yang mental kaya itu senantiasa memperhatikan orang-orang kaya dan juga motonya itu what can I do for, apa yang dapat saya kerjakan untuk Anda ya, bukan apa yang dapat saya peroleh dari Anda. Nah itu mental miskin, tangan di atas itu mental kaya, tangan di bawah itu mental miskin, maunya minta-minta ya, tapi harusnya mau memberi sesuatu pada orang lain. Insya Allah nanti dia akan kaya Pak ya. Intan seluruh yang surkum ya, wa yusabit akdamakum, itu kata Allah ya. Tolonglah Allah, mungkin bukan Allah, tolong orang lain ya, dan Allah akan menolong Anda dan Anda akan menjadi makin kuat ya.
Itu kata Allah itu Pak. Jadi untuk menjadi kaya secara lahir Iya. dimulai dari mental dulu. Mental dulu, betul. Oke. Dan mental kaya itu tergambar dari kebiasaan kita memberi. Mari, betul. Karena orang kaya itu memberi. Jadi Ya. mentalitas memberi itu harus Ya. dipegang. Jadi dan orang kaya itu akan punya kelebihan. Nah, kelebihan itu berikan sebagian pada orang lain. Ya. Meskipun kalau di awal itu belum punya materi, berarti bisa tenaga dulu, bisa Ya, ilmu dulu. ya, ya. Oke, kita langsung ke positive thinking. Ya. Positive thinking itu berpikir positif. Tadi sebelumnya kita bahas tentang optimis. Apa nih Pak bedanya positive thinking dengan optimis? Jadi hampir sama Pak ya, optimis thinking dan positive thinking. Kalau optimis itu barangkali dalam semangat Pak ya, positif itu lebih banyak pada pikirannya, ini menggunakan otak ya. Jadi kita harus yakin bahwa usaha kita itu usaha yang benar, usaha yang halal, usaha yang bagus. Barang yang dijual juga kalau akan menjual barang yang bagus ya, berkualitas ya. Makanya kita harus optimis ya, berpikir positif ya. Jadi kalau berpikir negatif belum apa-apa tadi takut melangkah Pak. Tapi kalau orang berpikir positif berani melangkah ke depan. Tapi bukan asal melangkah, langkah yang sudah diperhitungkan. Insya Allah akan berhasil Pak ya. Ditambah dengan doa pada Allah gitu ya. Insya Allah akan berhasil Pak. Jadi intinya kalau mau sukses itu ya kita harus mau melangkah. Mau melangkah. Dan melangkah itu tidak akan terjadi kalau tidak punya keyakinan. Dan keyakinan dihasilkan oleh positive thinking. Kira-kira gitu ya? Iya betul. Oke, lanjut kita akan bahas tentang akhlak mulia, tentang pasti. Yang menarik adalah mungkin saya berkali-kali ya memandu acara podcast bersama Pak Prof. Pak Prof hampir selalu memasukkan unsur akhlak mulia. Artinya akhlak mulia itu sangat penting. Kenapa nih Pak? Sepertinya untuk segala sukses harus punya akhlak mulia. Bahkan ini kan akhlak mulia Nabi. Akhlak mulia Nabi ya. Nah, kita itu sebagai umat Islam itu ya Nabi itu sebagai ya teladan kita dalam berbagai hal ya. Sebelum jadi Nabi, beliau itu sudah menjadi pengusaha yang besar Pak ya, sudah ekspor impor gitu ya. Karena usahanya bukan usaha dalam negeri saja, tapi sampai ke luar negeri. Nah, salah satu caranya atau akhlaknya, pertama kan Nabi itu kan tidak sekolahan Pak ya. Jadi katanya masih buta huruf gitu ya. Tapi cerdas ya. Makanya poin pertama untuk menjadi orang yang sukses itu yaitu harus punya kecerdasan. Cerdas itu banyak akal Pak, kreatif ya. Jadi melakukan sesuatu itu tidak hanya itu juga ya, tapi mencari cara-cara yang makin baik ya. Yang kedua amanah itu orang terpercaya ya, harus jujur lah ya. Jadi, patona, amanah, sidik itu jujur ya. Orang jujur itu biasanya juga akan dipercaya ya. Jadi konsumen akan suka sama kita ya. Kemudian tablik ya, harus mau menyampaikan yang baik ya, mengajar yang baik, itu pendidikannya. Sebab kalau kita menjadi pengusaha tentu tidak akan bekerja sendiri ya. Kita akan punya karyawan ya, punya teman dan sebagainya. Nah, kita biar membiasakan dia bisa menyampaikan hal yang baik. Dan yang terakhir itu adalah istiqomah lah ya. Dilakukan secara terus-menerus, jangan hanya sekali-sekali saja ya. Nah, itu jangan dengan mental atau akhlak mulia Nabi tersebut. Pertama kita ingat pada Nabi kita sebagai teladan kita ya. Yang kedua memang poin-poinnya itu sangat penting ya. Kalau kita memang ingin menjadi orang yang sukses. Oke, bagi pemirsa ya sebagai info, kita sudah pernah membuat video khusus ngebahas tentang pasti ini. Nah, silahkan bisa Anda cari ya di channel ini, cari aja pasti, insya Allah ketemu, dan di sana dibahas lebih detail tentang pasti ini. Nah, ada satu pertanyaan lagi tentang pasti ini. Misalnya, kalau kita belum punya modal, belum punya pendidikan yang tinggi, kita bisa dimulai dengan modal pasti ini ya, untuk membangun usaha sukses. Betul ya. Ya usaha itu jangan dulu ingin gede Pak ya. Yang penting itu berani memulai ya. Insya Allah kalau sudah memulai kemudian dibekali dengan mental pasti tadi, patona, amanah, sidik, tablik, insya Allah akan berhasil ya. Nabi lah misalnya, ada surga bulan Muhammad sebagai Nabi ya. Terkena sebelumnya itu sebagai al-amin, orang yang terpercaya. Sehingga ketika dia itu mau usaha yang gede, butuh modal gede,
Banyak orang yang mempercayakan modalnya pada dia. Ya. Tapi kalau beliau tidak punya sifat yang amanah, mungkin orang lain tidak akan mau memberikan modalnya atau uang. Jadi banyak orang yang mengeluh tidak punya modal, sebenarnya dia tidak dipercaya ya Pak. Betul. Tidak mengikuti akhlak. Ya. Oke, yang terakhir ya Pak, tentang pentingnya kerja sama. Ya. Apakah ini sangat penting Pak untuk menjadi seorang pengusaha sukses? Betul Pak. Ya. Jadi kerjasama itu salah satu ya soft skill Pak. Jadi keterampilan sosial ya. Ini kata para ahli, keterampilan itu dibagi dua, keterampilan keras atau hard skill dan keterampilan lunak atau soft skill. Ya. Keterampilan keras itu diperoleh di sekolah dan tempat-tempat pelatihan. Tapi keterampilan sosial itu memang diperoleh dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Nah, apa itu keterampilan sosial? Tadi ada kerjasama, kemampuan kolaborasi, kemampuan meyakinkan orang lain, kreativitas, lah. Itu soft skill ya. Nah, jadi kalau ingin menjadi pengusaha kita harus banyak teman ya. Bisa kerjasama secara ke pinggir, ke kanan, ke depan, ke belakang, ke atas dan ke bawah ya. Nah, jadi orang yang pengusaha yang baik itu jangan bertentangan dengan pemerintah ya. Sebab pemerintah itu adalah pengusaha kita ya. Tapi dengan yang di bawah juga harus baik ya. Jangan menipu ya, jangan merugikan ya, membantu yang kecil. Insya Allah apabila itu dilakukan, kerjasamanya yang utuh, ke atas, ke bawah, ke pinggir, ke depan, ke belakang, kita akan menjadi orang yang sukses, insya Allah. Oke, luar biasa. Jadi kita nih, pemirsa sudah punya satu bekal tentang bagaimana formula menjadi usahawan sukses. Jadi kalau pemirsa ingin menjadi seorang pengusaha sukses, mungkin mulai sekarang kita bisa menerapkan apa yang disebut dengan formula ini ya, yang disingkat dengan kata kompak. Oke, terima kasih Pak Prof. Mungkin sebagai penutup bisa disimpulkan tentang bagaimana cara menjadi seorang usaha sukses dengan formula kompak. Ya baiklah para pemirsa sekalian, kita semua tentu ingin sukses dalam bidang apapun juga yang kita lakukan. Apakah bidang bisnis, bidang politik, ya, bidang seni, bidang pendidikan, ya. Kita semuanya ingin sukses, ingin berhasil. Kalau ingin berhasil, tidak bisa bekerja sendiri, Pak. Kita harus kompak dengan orang-orang lain. Insya Allah kalau kita bisa bekerja sama, hasilnya akan lebih banyak dibandingkan apabila kerja sendiri. Ya, sebagai contoh sekarang, Pak, di dunia, ya, perang Rusia dengan Ukraina, ya, kita saksian tiap hari, ya, bangunan-bangunan besar dihancurkan, jembatan dihancurkan, ya, orang terbunuh, harus pergi ke luar negeri dan sebagainya, ya, kelaparan dan sebagainya, ya. Itu satu hari itu katanya biayanya 20 miliar dolar, Pak, ya. Begitu besar uang yang dibuang-buang, ya. Bangunan yang sudah baik, ya, dihancurkan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mau berkolaborasi, tidak mau kerjasama. Memang kalau kerjasama itu harus win-win solution, ya. Jadi kita untung, yang itu untung, ya. Tidak bisa kerjasama hanya menguntungkan diri sendiri, ya. Nah, mudah-mudahan dengan formula singkat ini mudah diingat, ya, ada manfaatnya bagi kita sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangannya, Pak Rahmat, ya. Oke, terima kasih Pak Prof yang telah berbagi ilmu serta pengalaman beliau, ya, yang sudah sangat kaya dari segi pengalaman. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajarannya. Nah, mungkin sampai di sini dulu podcast kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang kami lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.